mendapat gaun si anak darah di bawah sarung burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ini tahap santun untuk memperingati selamat datang Maulid para Nabi haji Muhammad semua. SAW Assalamualaikum 2025 Masehi di Masjid Haji Kasim Sumut Baru, Kecamatan Kota Kisah, Kabupaten Asal, Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Berdirinya saya di sini, yang pertama ingin menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas terselenggaranya peringatan Maulid Nabi 1447 Hijriah pada tahun ini. Oleh karena itu patut kita syukuri dan kita bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah diberikan kesehatan, kemampuan, kekuatan serta kesanggupan sehingga kita dapat berhadir di tempat yang mulia ini, di masjid kita, Masjid Abrorul Haq Haji Kasim. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada beliau. Yang sama-sama kita hormati Bapak Al-Ustaz Abdul Muhajir Ritonga yang sengaja kita undang dari kota Madya Medan. Kami sudah banyak menyaksikan Pak Ustaz. Hampir setiap hari saya buka YouTube, hari-hari ceramah dari Pak Ustaz. Makanya saya bilang dengan anak remaja, kalau bisa Ustaz kita undang pertama sekali Bapak Ustaz Abdul Muhajir Ritonga. Kenapa? Karena bisa dia menyanyikan lagu Kabi Kusi Kabi Gabah, gitu dia. Dan selanjutnya yang terhormat hadir bersama kita Bapak Epi Irwan Sahpane. Beliau adalah Ketua DPRD Kabupaten Asahan dan juga menyempatkan hadir pertama kita. Mudah-mudahan kehadiran beliau sebagai pertanda bahwa anak dara naik pedati keliling kampung. Kita doakan di tahun depan Pak Epi Irwan Sahpane menjadi bupati. Setuju orang itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kata sambutan oleh Ketua DPRD Kabupaten Asahan. Mari sama kita dengarkan. Pergi ke pasar membeli tomat, jangan lupa membeli minyak. Yang menjawab salam dengan semangat, saya doakan duitnya banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak juga mata duitan Ustaz. Yang sama kita hormati Al-Ustaz Haji Abdel Muhajir Ritonga. Saya berusaha menyocok-nyocokkan dengan Ustaz cara berpakaian saya. Sain, berkain, baju koko, melobi juga. Entah mana tahu panitia salah menyalamkan nanti sama saya, kan? Harapannya seperti itu. Kemudian hormat yang sama kepada Pak Lurah, Pak Rahman, kemudian Ayahanda Ketua BKM Pak Darwis Lubis, kemudian tokoh masyarakat kita Pak Aidi Manurung, dan Bapak Ibu sekalian, kemudian Ketua Panitia beserta seluruh jajaran Adinda Nurman ya. Kemudian Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari sama kita manjatkan puji dan syukur kita ke Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Malam hari ini kita masih bisa merajut silaturahim sembari mengikuti kegiatan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mari kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, kiranya kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Tadi sudah kita dengar bersama dua kata sambutan. Yang pertama dari ketua panitia yang kita lihat tadi sangat bersemangat melaksanakan kegiatan ini, berkali-kali tadi mengucapkan terima kasih kepada para pengurus DKM, kemudian kepada pelatih marhaban dan sebagainya. Saya menangkap dari wajah Adinda Norman itu adalah sebuah kerinduan bahwa kegiatan ini tentunya cukup ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh para remaja kita. Kemudian yang kedua tadi disampaikan juga oleh Pak Aidi bahwa kegiatan ini akan berlanjut, mungkin intensitasnya akan diperbanyak. Dari beberapa kegiatan tadi tentunya sangat menarik buat kita dan kita wajib mensupport kegiatan ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, akhir-akhir ini kita cukup diresahkan dengan sebuah fenomena yang disebut namanya geng motor. Geng motor. Mungkin yang seusia dengan saya atau mungkin di bawah saya sedikit atau di atas saya, rasa-rasanya kita tak pernah mengenal di kisaran ini namanya geng motor, ya kan Pak? Tak ada. Walaupun ada berkelahian terkampung, itu pun kalau ada keyboard dan habis itu selesai. Fenomena geng motor ini tiba-tiba meresahkan dan cukup menakutkan kita. Saya menganggap Bapak Ibu sekalian, fenomena ini cukup menarik. Fenomena geng motor ini cukup menarik. Kenapa? Ini menurut saya adalah sebuah kenakalan remaja yang tak sebanding antara risiko dan hasilnya. Tak sebanding. Mohon maaf, bukan saya bilang kan ini baik gitu. Mencuri itu masih ada lagi. Antara risiko dengan hasil itu masih sebanding. Artinya risikonya besar, tapi hasilnya ada. Nah kalau geng motor ini risikonya besar, malah mungkin mati, tapi hasilnya tak ada. Pertanyaannya, kenapa remaja mau melakukan geng motor? Kan itu sebuah pertanyaan, kenapa? Dan itu kalau tak ikut campur tangan aparat penegak hukum kita, mungkin luar biasa perkembangannya. Nah, saya pernah membaca sebuah teori namanya teori hierarki Abraham Maslow. Jadi manusia ini punya 5 kebutuhan dasar. Yang paling bawah itu disebut namanya kebutuhan fisiologis. Itu ceritanya makan, minum, istirahat, tidur. Nah, itu yang dasar-dasar. Di atas itu ada kebutuhan namanya kebutuhan rasa aman dan nyaman. Di atas itu lagi ada kebutuhan harga diri. Kebutuhan mencintai dan dicintai. Di atas itu ada kebutuhan harga diri. Yang paling tinggi itu kebutuhan aktualisasi diri namanya. Kebutuhan aktualisasi diri. Orang ternyata itu sangat berkeinginan bahwa dia itu diakui oleh masyarakatnya, diakui oleh sekelilingnya. Maka tak jarang kadang-kadang, contohnya ya, Pak Prabowo itu kalau secara ekonomi barangkali luar biasa, tapi kenapa Pak Prabowo menyawa jadi presiden? Karena dia butuh aktualisasi dirinya, kan itu. Nah, anak-anak muda kita mungkin juga seperti itu. Analisa saya mengatakan anak-anak muda kita, remaja kita kurang mendapatkan tempat untuk mengaktualisasikan dirinya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, acara selanjutnya santunan anak yatim kepada anak-anak kami tercinta yang namanya nanti dipanggil untuk mengambil tempat di depan. Namora mana dia adik? Namora Kanja Humairo. Omira mana dia? Omira Muhammad Anugrah, Juna, Ila, Sakila, Rifki, Aulia, Zikri, Nabila.
Silakan maju di depan. Baik buat anak-anak kami tercinta, saya untuk mengambil tempat di depan. Saat ini menyantuni anak yatim piatu dalam Mungkin yang mewakili kegiatan dari tabligh Tua. akbar memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah 2025 Masehi. Lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabligh akbar Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah 2025 Masehi. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini Hamdan syakirin li hamidi syukri. Haji Kasim Wa amru billahi liqiyami bi Sumut Baru, Kecamatan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Yang terhormat seluruh para pengurus PKM Masjid, seluruh jajaran yang kita hormati, Bapak Ketua Dewan Kabupaten Asahan yang kita banggakan, Bapak Lurah, Bapak Camat yang hadir, penghormatan yang sama kami sampaikan, panitia penyelenggara yang kita banggakan, Bapak Ibu yang saya hormati. Rasa syukur dengan lafaz alhamdulillah, salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita layak menjadi umat yang dapat syafaat, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau sampai bertahun-tahun Pak tak dibuat maulid acara PHBI, begini besarnya masjid, saya rasa bukan nggak ada dana, tapi jiwa kita yang nggak ada, hilang mensiarkan agama ini. Makanya miris kita, saya dengar tadi anak remaja baru ini lagi balik dibuat PHB, parah hal itu, parah hal itu Pak. Makanya saya kalau muqaddimah Maulid Nabi, biar jangan ragu kita Pak. Orang sekarang bukan lantam-lantam bercakap, apa dalilnya, apa hadisnya, apa kitabnya. Saya mengambil dua kitab saja Pak. Pertama, dalam kitab Husnul Maqasid fi Amalil Maulid yang ditulis Al-Imam As-Suyuti. Yang kedua, dalam kitab Adillatus Syar'iyyah fi Zawaj Ihtifali bi Maulidis Syarif yang ditulis Al-Imam Ajuddin Husain. Tak tolong sama panitia Pak BKM harus ingat ini. Ada 4 fungsi Maulid Nabi tidak menjadi bid'ah.
Kalau di luar yang 4 nih cocok nggak usah dirayakan. Pertama, al-mutadamminul ijtima'i li sima'i siratin nabi. Dikumpulkannya orang banyak mendengarkan sejarah Maulid Nabi. Siapa yang salah di sini? Penceramah. Walau Bapak Ibu tengok ceramah saya di TikTok atau YouTube ada canda tawanya, tapi aku berusaha tetap ada isinya. Orang sekarang panitia Pak kalau cari penceramah satu aja, Ustaz jangan serius-serius sekali ya. Makanya kayak banyak jadi pelawak. Kenapa? Menjaga pasaran. Kalau guru-guru kita dulu Maulid Nabi 2 jam setengah ceramah sampai jam 12 tak ada yang pulang. Ini gak usah bohong kita Bapak. 20 menit nanti gak enak ceramah, aku ini terlalu fokus mengkaji, balik dari belakang. Bapak pura-pura kamar mandi gak pulang-pulang. Mama pura-pura nganter anaknya ngantuk, anaknya yang ngantuk, mamanya pulang. Keluar Kak ya, kata pulang dia. Inilah penyakit kita. Siapa yang merusaknya? Kita sendiri Pak. Saya alhamdulillah kemana-mana selalu ku bawa buku, walaupun kadang-kadang kitab terlalu besar ku catat. Kenapa? Jangan lari ceramah itu. Yang kedua, ini mohon maaf, bagus ini, sima'ul madahi fi hubbi. Buat pujian-pujian sama Nabi. Cuman satu yang saya sedihkan tadi Pak, walaupun tadi mau cepat, najamnya hilang. Syarat Maulid Nabi itu bukan salawatnya, najamnya. Kenapa? Itulah pujian dari Nabi. Maka minta tolong Bapak, saya kadang-kadang sedih saya melihat di Asahan ini. Dulu Asahan ini Pak gudang kasidah. Dulu Asahan ini gudangnya Al-Barjanji. Tapi menurut siapa pemimpinnya, begitulah rakyat. Hilang sekarang. Saya dulu ikut lomba MTQ. Kalau dibilang dari Asahan, kita takut. Kenapa? Suaranya bagus-bagus. Kalau marhaban kasidah. Sekarang tak ada lagi. Makanya di Riau, Muhammad bin Bapak Ibu, di Riau hanya provinsi Riau yang buat lomba marhaban Al-Barjanji tingkat provinsi. Dulu saya rasa masih musim itu bukan lomba marhaban tingkat kabupaten. Berganti pula bupatinya, bergantilah. Tergantung pemimpinnya ini. Di Medan sekarang Pak dilombakan lagi lomba senandong. Lomba senandong di Kota Medan juaranya dari Kabupaten Langkat. Ini budaya kita. Sekarang musimnya Muhammad budaya dari Yaman. Apa itu? Siddur, Maulid Ibai. Boleh samanya Mahalul Qiyam yang berdiri tadi sama marhaban. Cuman marhaban ini hampir dipunahkan. Ini tradisi orang Sumatera. Ini yang buat saya sedih. Yang mengembangkannya murid-murid Al-Habib dari Yaman pulang ke Kisaran, dibuat hadrah, dibuat Muhammad Maulid, boleh. Tapi ini Al-Barjanji, ini budaya kita. Ada yang protes, katanya Ustaz marhaban bid'ah, Al-Barjanji bid'ah. Saya jawab, semua isi marhaban Al-Barjanji itu Bapak Ibu, semua isinya pujian sama Nabi. Kalau telingamu tak suka Nabi dipuji, jangan sok mengaku ke umat Nabi Muhammad. Anakmu dipuji kau senang, bibitmu disanjung kau senang. Kenapa Nabimu dipuji kau marah? Itulah dia. Bahkan ada yang sanggup ayah Nabi dibilangnya masuk neraka. Alah Tuhan. Ayahku aja kalau ada yang bilang masuk ke neraka, aku bacok dia Pak. Apalagi ayah Nabi yang ngomong ni kau yang layak masuk neraka. Tak cocok mengatakan ayah Nabi masuk neraka. Tak cocok sekelas kita mengatakan ayah Nabi, umat Nabi masuk neraka. Macam mana mendapat syafaat kita Pak? Kita hina orang tuanya. Saya begini dulu Bu. Yang ketiga, nah ini pula, ini enggak ada kita ini Pak di Sumatera Utara. Cuma ada daerah Banjar. Apa itu? Itu tu'am ala kulli am. Kumpulkan orang banyak, kasih makan besar. Namanya kenduri Maulid. Di mana yang ada di cuma 2, Aceh sama Banjar. Aceh itu Pak kalau buat Maulid 1 hari 1 malam. Paginya kenduri Maulid, malamnya ceramah Maulid. Kalau kita terbalik, asalkan ada panitia minta sumbangan acara Maulid, marah pula muncungnya itu. Oh maaf ini Pak panitia. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Apalagi kalian buat acara? Tapi nggak pernah buat acara. Baru ini buat Pak. Jangan sok paten kalian. Apa kata orang kaya ini? Kalau nggak ada duit kalian nggak usah buat acara. Pasti mungkin pernah kalian dengarkan. Betul. Anak remaja ini minta sumbangan bukan untuk pribadi, untuk Nabi malam ini. Tapi mulut kita Bu, Allah Akbar. Kalau bisa orang kaya itu ngomong, kalian buat acara. Iya Wak. Oh, berapa anggarannya? Kami coba Wak dari Medan. Wah, taulah Wak lah dari Medan yang banyak pertimbangannya Wak lah Tuhan.
lain lagi motor dia wak, lain lagi supirnya, lain apa-apanya. Oh, kenapa dari Medan? Pancingannya wak biar rame wak. Oh, iyalah pula. Sok paten kalian ya. Iya wak. Berapa anggaran kalian? Rencana wak 20 juta lah wak, semua sama sound system sama terata. Oh, udah berapa kalian dapat? Baru 2 juta wak. Oh, sisa 18. Iya wak, pikir anak ini ditambahi semua. Nah, goceng dari satu nggak mati anak cuma jelaskannya goceng lagi Pak. Penyakit orang sekarang itu tukang protes Pak BKM tadi tak mau mengkasih. Besok ada yang protes ini, hati, alah dibuat pun gini juga, ya nggak rame juga, ya sama aja kayak dulu. Ada ketawa nih. Inilah manusia sekarang. Maka kalau di Aceh Bapak saya maaf, saya salah putar saya Bapak Ibu. Semalam saya dari Aceh Timur, balik ke belakang Aceh Langsa apa, subuh salam, singkil. Di sana Pak, tahu Pak, kalau buat Maulid Nabi, ustaznya saja semua tunjuk tangan. Nanti mobilku yang jemput ustaz ya. Kenapa? Biar jangan rugi panitia. Kok di Sumatera Utara Pak BKM, awak minta sama anak remaja masjid, aku udah sering korban itu. Di mana acara? Masuk dalam. Oh, bisa jemput biar naik kereta api. Nggak bisa dipinjam loh Pak Ustaz. Datang ke kampung itu ke sawit, polit-politnya minta ampun. Ini kan nggak cocok, nggak dibuat Maulid Nabi mau kaya orang kampung ini. Parah itu. Kalau bisa besok Pak BKM besok ke ruang masjid dari aku terata, ketua DPRD dari aku konsisten semua. Oh, itulah baru namanya cinta sama Nabi ini. Janganlah lagi goyang ini. Aduh, defisit anggaran ini berat. Pokoknya belum keluar berat. Ya, jadi Mama, yang keempat, idkhalus sururi fi abnaina. Apa tujuan Maulid Nabi? Biar timbul cinta, dia senang dengan datangnya lahirnya Nabi. Kalau dulu kita kuliah Maulid Nabi, Bu, lomba ajang, lomba ayat-ayat pendek. Dia datang bukan karena ikut dengar ceramah Maulid Nabi, mendengarkan siapa juara. Cuma dengan syarat panitia besok kalau buat acara lomba jangan dibagi duluan, mamanya ikut pulang. Aku duluan kaya, udah juara dia pulang dia. Jangan bagi sampai tengah 12, biarkan mengancung dia. Aku ada pengalaman aku Pak, begitu dibagi hadiah baru ceramah, berpulangan mamanya. Aku duluan kak ya, aku cuma nunggu dia ya kak, iya. Tahan aku antum ada, begitu ya. Jadi minta tolong Bapak Ibu dirubah. Apalagi ini yang paling ngeri. Apa itu Bapak Ibu? Maslahatul ummah ala kulli manfaah. Jadikan setiap maslahat yang kita buat ada manfaatnya. Minta tolong kalian remaja masjid kalau buat acara-acara yang manfaatnya kayak begini bagus ini. Marhaban. Aku yang paling paling tengok Maulid Nabi remaja masjid Pak BKM 1. Apa itu? Drama, pop song, puisinya 2 kali. Aku menunggunya lama luar biasa. Acara selanjutnya penampilan barontilan. Habis puisi penampilan pop song. Lain menyusun gitarnya sudah 15 menit. Tamana congnya, mana lobangnya, tamana bunyinya. Aku pernah Pak Moma pulang aku di Sergi. Aku orangnya paling musim. Di Tonga ini bukan cuma tongari, ritipnya malam pun ada ritipnya ini. Apa yang terjadi? Tongah malam jam 11 Pak baru ceramah. Yang paling palaknya aku begitu aku ceramah, berpulangan anak remaja masjid itu. Kenapa? Udah baboda. Yang paling sakitnya temanya pun nggak cocok dengan acara Maulid Nabi. Masalah minum tua lah, ketua. Kita ketawa, tapi panggungnya nggak cocok. Ini bukan pentas seni, ini Maulid Nabi. Jangan kotori acara-acara begitu. Kalau Bapak BKM Pak minta tolong sampaikan itu, udah cocok ini. Jangan banyak acara. Baca Quran, marhaban selesai. Kau berada nanti Muhammad nyanyi kasidah, Muhammad buat. Ini sekarang ya Allah Rabbi penampilan. Ngetisnya aja 5 menit. Di sini masih ada gitu Pak, masih ada itu. Jangan lagi. Ini kan enak naik jam 9 kurang lewat 10 aku naik. Udah normal ini. Biasanya Pak kalau aku ceramah Maulid Nabi, kalau nggak kuingatkan dari ketua panitia, mau tengah 10 jam 10. Untunglah dari Pak Lurah, Pak Camat nggak kata sambutan. Kadang-kadang ada yang merajuk gitu Pak. Udah datang nggak sambutan. Ini contoh Pak Camat, jangan.
Kadang-kadang kan begitu. Nah, ini contoh ini, dua cocok, ketua sama yang tokoh masyarakat selesai. Karena tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh ormas, apa lagi? Tokoh masyarakat yang suka menokoh, semua bercakap. Ini mukaddimah. Jadi ini udah pas acara ini. Tengok acara pemerhaban ada. Apalagi Bapak Ibu, kita sampaikan mohon maaf hari ini kita ceramah, kita dengarkan baik-baik. Ayo, pertama, Nur Muhammad itu Bapak Ibu Allah jaga sebelum lahir Nabi Muhammad. Kemana Allah titipkan Nur Muhammad itu? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam alaihissalam menikah dengan Siti Hawa, arba'ina waladan fi usrina batona. Anak Nabi Adam itu Bapak Ibu 40, 20 kembar. Makanya orang Islam itu dianjurkan banyak anak. Kenapa? Biar banyak pelanjut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pemerintah dibuatlah anak 2 sudah cukup. Satu ada kurang-kurangnya, satu dilanggar kereta, habis 2. Kalau sompat 8 anaknya, bersisa 6 lagi, Pak. Ini habis 2. Inilah dia. Setelah Nabi Adam, macam mana cara Nur Muhammad dipindahkan dari Nabi Adam? Maka anak Nabi Adam namanya Sis, dinikahkanlah dengan anak Nabi Adam yang enggak kembar. Anak Nabi Adam yang enggak kembar namanya Sis laki-laki, yang perempuan namanya Hajurah. Dinikahkanlah Nur Muhammad pindah ke anak keturunannya itu dari Nabi Idris. Dari Nabi Idris turun ke bawah Nabi Nuh. Nuh punya anak 4, Ham, Sam, Yafis, Kan'an. Mana Nur Muhammad yang Allah pindahkan dari keturunan Nabi Nuh? Namanya Sam. Sam ke bawah jumpalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri 2. Pertama Siti Sarah, yang kedua Siti Hajar. Dan ingat Bapak Ibu, Siti bukan bahasa Arab. Siti bukan panggilan orang Arab. Siti itu dipenggal-penggal orang Indonesia. Asal katanya Sayyidati, sampai ke kisaran jadi Siti. Oh, itu loh kalau mengaji kita. Tidak ada Siti Maryam di hadis, tidak ada Siti Aisyah mohon maaf di hadis, tidak ada Siti Maryam di Al-Quran, tidak ada Siti Asiyah dalam sejarah. Kita yang menambah-nambahi Siti, itu pun dipotong jadi Siti, asal katanya Sayyidati. Menikahlah Ibrahim dengan Siti Sarah, lama punya anak. Menikah Ibrahim dengan Siti Hajar, punya anak Ismail. Usia 16 tahun Ismail, lahirlah Ishak. Maka dibilang orang Bapak Ibu, Ustaz, kalau cepat mau punya anak macam mana caranya? Oh, Nabi Ibrahim 87 tahun belum dikasih Allah punya anak. Macam mana caranya? Dibilang orang mengangkat anak angkat, kan Bu? Salah. Ibrahim alaihissalam lama punya anak, bukan mengambil anak angkat, tapi ditambahinya satu lagi. Itulah pemancingnya. Itu aku setuju. Cocok Pak? Cocok. Ya, begitu. Ibu dengarkanlah pula ceritanya ini. Menikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar. Izin Pak ya, kalau agak jenuh, aku begini aku murid Nabi Pak. Ya kan? Menikah Ibrahim dengan Siti Hajar, lahirlah Ismail. Ismail itu bahasa Arab 2 kata, Ismailillah, digabung dengan Ismail. Apa alasannya kata Ismail? Dengarkan doa ya Allah. 87 tahun baru dikabulkan Allah doa Ismail, doa Ibrahim. Lahirlah anaknya Ismail. Makanya kita kalau punya anak, buat nama anak itu ada sejarahnya kenapa dilahirkan. Kalau orang Mandailing pas melahirkan mati lampu, namanya Mitop. Begitu mau melahirkan dirinya, pas pula manjim orang ke Muhammad ke ajamu, mogap, namanya mogap. Karena melahirkan di Sampan hampir mogap. Ada, jadi macam-macam. Menikahlah Ibrahim dengan Siti Hajar tadi, punya anak Ismail. Ismail menikah dengan wanita Jurhum, punya anak 12. Anak paling besar namanya Nabit. Nabit ke bawah jumpa Kinanah. Kinanah ke bawah jumpa Khujaimah. Khujaimah ke bawah jumpa Mudrikah. Mudrikah ke bawah jumpa Ilyas. Ilyas jumpa Qusay. Qusay jumpa Kilab. Kilab binti Murrah. Maka sampailah ke bawah jumpa Nabi Muhammad. Dan ingat Pak, dari Ismail kosong kenabian, tidak ada Nabi, langsung Nabi Muhammad.
Kalau Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub, Musa, sampai Nabi Isa, maka orang Arab nggak percaya ada Nabi karena sudah putus dari Isa alaihissalam. Ternyata Arab yang pertama Ismail ke bawah, langsung Nabi Muhammad. Coba kita dengarkan. Muhammad bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abdul Muttalib bin Hasim, Hasim Abdul Manaf, Abdul Manaf bin Qusay, Qusay bin Kilab, Kilab bin Murrah, Murrah bin Ka'ab, Ka'ab bin Lu'ay, Lu'ay bin Ghalib, Ghalib bin Fihr, Fihr bin Malik, Malik bin Ira, Ira bin Khuzaimah, Khuzaimah bin Mudrika, Mudrika bin Ilyas, Ilyas bin Mudha, Mudha bin Nijar, Nijar bin Ma'ad, Ma'ad bin Adnan, Al-Muqawam, Muqawam bin Nahur, Nahur bin Tayrah, Tayrah bin Ya'rub, Ya'rub bin Yasir, Yasir bin Nabi, Nabi bin Ismail, Ismail Ibrahim, Ibrahim bin Tarikh, Tarikh bin Nahur, Nahur bin Sarur, Sarur bin Farih, Farih bin Sam, Sam bin Nuh, Nuh bin Lamil, Lamil bin Yarda, Yarda Mutus Salih, Mutus Salih bin Yanis, Yanis bin Sis, Sis bin Adam. Habis. Jumpa langsung suku Arab dari awal sampai Nabi Muhammad. Nah, begitu Muhammad, Bapak Ibu, Nur Muhammad dipindahkan kepada Aminah, ada doanya. Amalkan ini. Saya kutip dalam kitab An-Ni'matul Kubra yang ditulis Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Inilah doa Aminah ketika mengandung Rasulullah. Ayo ikut ibu, ayo. Ibu yang lagi hamil, yang ibu hendak hamil, atau anak lagi hamil, atau menantu lagi hamil, baca doa ini. Jarang-jarang ibu dengar ini. Nah, ayo. U'izuhu. Takut ibu ini hamil langsung dibaca astagfirullah. Ayo lah, tak apa, untuk anak ibu, bukan untuk ibu. Menantu ibu lagi baru kawin, lagi hamil, dibaca doa. Ayo. U'izuhu bil wahid min sarri kulli hasid. Sekali lagi, u'izuhu bil wahid min sarri kulli hasid. Inilah doa yang langsung diajari Jibril. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أنزل علينا من الصحة والعافية السلام والتوفيق والهداية والرحمة خصوصا علينا من هذه الجماعة اللهم اجعلنا من العالمين ولا تجعلنا من الجاهلين واهدنا إلى صراط مستقيم اللهم زين في حياتنا من أخلاق الكريمة وإتمام علينا من العبادة والشفاعة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم علينا من كل أمة خصوصا علينا من هذه الجماعة والحمد لله رب العالمين تقبل. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampailah kita di penghujung acara pada malam hari ini. Ucapkan permintaan maaf yang sebanyak jika ada salah dan kurang berkenan dalam acara ini. Acara demi acara telah berlalu, hadir undangan lebih 1000. Semoga Syubur baru makin maju melalui maulid ukhuwah terjaga selalu. Amin. Terbang si burung puyuh, kalaupun bisa mungkin tak akan jauh. Salam terakhir akan terkayu seiring dengan pelepas waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini dilaksanakan Tabligh Akbar Maulid Nabi Muhammad SAW 1447 Hijriah. Kira-kira Pak Ustadz apa yang akan disampaikan kepada remaja-remaja masjid kita terkhusus? Silakan Pak Ustadz. Kalau menurut saya, Maulid Nabi ini penggeraknya jadikan remaja biar ada kegiatan positif aktivitas mereka. Orang tua mendukung di belakang, baik BKM, baik nasihat. Karena anak remaja ini kurang wadah, mereka berbuat aktivitas dan hidup oleh masyarakat. Makanya simpulannya remaja masjid harus bersama dengan BKM masjid. Alhamdulillah masjid ini alhamdulillah berjalan dengan baik. Itu karena kerjasama dengan BKM. Kalau BKM yang berdana, tapi pekerjaannya pelaksana tetap atas nama remaja masjid. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.